老祖宗的意思很明显了。是若是乌羽成了族长，哥，您是这次有人想借着打压天剑，我哪能知道这么多？何必将自己作为通道，否则很容易造成天地之间真元的感悟。否则的空间内。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan seri Tionghoa Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-428. Bagi yang baru bergabung dengan seri ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari seri ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 427. Di hari Jumat kemarin, kedatangan Miao Xianzu benar-benar mengejutkan semua pihak. Terlebih lagi dirinya sama sekali tidak kenal takut. Walaupun di hadapannya adalah Jiu Sheng, utusan penjaga Gunung Xuankong. Namun bagi Miao Xianzu ini bukanlah apa-apa. Para tetua yang sebelumnya meremehkan kemampuan dari Miao Xianzu seketika saja dibuat terdiam ketika melihat gadis ini mampu mengimbangi perlawanan dari Jiu Sheng. Bahkan itu sempat membuatnya kesulitan. Pada akhirnya Jiu Sheng bersama para tetua lainnya memilih untuk pergi. Pada akhirnya Jiu Sheng bersama para tetua lainnya pun memutuskan untuk pergi. Mu Yun tidak ada niatan untuk mengejar mereka dan memilih untuk keluar dari Gua Naga. Mereka disambut baik oleh kepala desa suku penyihir. Selain itu dia ingin Mu Yun untuk tetap di sini. Mu Yun pun meminta izin kepada ketiga istrinya. Selain itu dirinya juga berjanji tidak akan berbuat hal-hal yang aneh di belakang mereka. Namun pada malamnya Mu Yun malah digoda-goda manja oleh Nona Bo. Alasan ia melakukan hal ini karena ingin membicarakan sesuatu yang penting kepada Mu Yun. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Mu Yun mulai pergi ke tempat Nona Bo tinggal. Baru saja ingin masuk, pintu rumah ini sudah terbuka terlebih dahulu. Nona Bo sudah menunggu kedatangan Mu Yun. Ia pun meminta Mu Yun untuk menunggu sebentar karena Nona Bo sedang mandi. Mu Yun paham dan akan menunggunya. Di sini Nona Bo penasaran apakah Mu Yun telah melihat ada yang salah. Mu Yun tidaklah membenarkan hal itu. Seharusnya Nona Bo ingat dengan pertemuan pertama mereka, yang mana sejak awal Mu Yun adalah orang yang sangat serius. Nona Bo hanya tertawa saja mendengar perkataannya. Selesai mengenakan pakaian, ia pun keluar untuk menghampiri Abang Mu Yun. Sekali lagi Nona Bo mulai menggoda-goda Abang Mu Yun. Terlebih lagi sudah cukup lama Mu Yun tidak memijat tubuhnya. Padahal ketika ia menjadi pengawal pribadinya, Mu Yun seringkali ia puji karena memberikan pijitan yang sangat mengenakan. Nona Bo pun meminta Mu Yun untuk kembali melakukannya. Hanya saja Mu Yun tidak mau menurutinya. Alhasil Nona Bo pun merasa kalau Mu Yun sepertinya juga tidak terlalu peduli dan apa yang terjadi di Gunung Tianjian. Padahal hidup dan matinya orang-orang itu sekarang berada di tangan Mu Yun. Seketika saja Mu Yun mulai kepikiran dengan kondisi murid dan juga teman-temannya. Yun, 好久没有给我按摩了，再来给我按一次。按不按他们的生死存亡。 Pada akhirnya Mu Yun pun memberikan beberapa kristal untuk informasi itu. Ia pun mulai menjelaskan kalau aliansi telah dibentuk antara 7 negara besar di wilayah barat. Kemungkinan besar akan ada perpecahan. Ini melibatkan keluarga Lin, keluarga Jin, dan keluarga Xi. Mereka berniat untuk menyerang Gunung Tianjian. Mu Yun tidak menyangka ketiga keluarga ini kembali bergerak padahal sudah seringkali dia hukum. Akan tetapi yang melakukan penyerangan itu tidak hanya 3 keluarga ini saja. Sebab ada beberapa keberadaan lainnya yang juga ikut bekerjasama dalam penyerangan tersebut. Mu Yun seharusnya tahu kalau ada seseorang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini agar bisa menekan Gunung Tianjian. Ini juga dilakukan untuk memancing Mu Yun. Sayangnya Nona Bo tidak memiliki informasi sebanyak itu. Mu Yun sadar kalau Nona Bo ingin meminta bayaran lebih lagi, jadi dia pun kembali memberikan beberapa batu spiritual. Alhasil Nona Bo pun tertawa bahagia. Bahkan suaranya itu sampai terdengar oleh orang-orang yang berada di luar. Mereka pun hanya bisa geleng-geleng kepala saja karena menduga kalau Mu Yun dan juga Nona Bo sedang bersenang-senang. Bahkan leluhur sampai membentuk penghalang agar suara ini tidak bocor keluar. 有人想借着打压天剑，我哪能知道这么多？ Pada keesokan paginya, Mu Yun memberitahu kalau dirinya akan pergi meninggalkan suku penyihir.
Untuk feel point immortal sendiri sudah selesai Muyun sempurnakan. Mungkin seseorang akan dirinya utus untuk mengirim pil itu kepadanya. Selain itu, hak dagang mereka di suku penyihir, Muyun telah memutuskan untuk memberikan setengahnya kepada Papilion Tianbao. Jadi Bollinger lah yang akan mengatur semuanya. Leluhur sama sekali tidak keberatan dan keputusan yang Muyun ambil. Selain itu, dirinya juga tahu kalau Muyun tidaklah mudah dekat dengan orang lain. Jadi dirinya memohon kepada Muyun untuk membawa Uyu bersamanya dan juga memberikan bimbingan kepadanya. Karena dia percaya hanya Muyun saja yang bisa melakukan semua itu. Berhubung Uyu bersedia, jadi Muyun akan memenuhi permintaan dari leluhur. Di belakang, Zheng Tianchen dan juga kakaknya itu meyakini kalau leluhur mereka sepertinya ingin Uyu menjadi pemimpin suku selanjutnya. Jika sampai Uyu menjadi pemimpin, maka Wu Sanyu dan juga Wu Tiansheng tidak akan bisa melawan lagi. Zheng Tianchen menanyakan hasil kakaknya yang telah pergi ke Papilion Hanjin dan juga Menara Bayangan. Sayang sekali dia itu tidak mendapatkan apapun dalam perjalanannya. 跟着你，老祖宗的意思很明显了。是若是乌羽成了族长，哥，您是这次不成。 Sino berpindah ke Abang Muyun dan juga Uyu. Untuk sampai ke wilayah barat, setidaknya mereka itu membutuhkan waktu selama 1 bulan baru bisa menyeberang. Uyu tidak mempermasalahkan hal tersebut karena selama ada Muyun di sini, Uyu sama sekali tidak khawatir. Di sini Muyun kepikiran dan gerbang bintang 7. Seharusnya Xing Wuji adalah orang yang terbaik dalam melakukan deduksi. Ia pun berencana untuk menemuinya. Nah, Uyu ingat kalau leluhurnya memberitahu Muyun memiliki pengetahuan tentang hukum ruang angkasa. Ini merupakan persepsi tentang energi sejati antara langit dan bumi. Dengan energi sejati itu jugalah mereka baru bisa membuka saluran ruang waktu milik Cizi. Muyun merasa tertarik dan meminta Uyu untuk menjelaskan lebih lanjut. Dulu beberapa orang menganggap diri mereka sebagai makhluk yang berbeda. Jadi mereka pun ingin menyatukan penghubung antara beberapa dunia. Hanya saja mereka ini berada di antara langit dan bumi. Lantas mengapa orang-orang itu ingin menempatkan diri di luar penghubung? Apakah jika menggunakan kekuatan penghubung luar bisa mempercepat proses penggabungan? Bagi leluhur, mungkin sampai saat ini orang-orang itu masih terus mengintegrasikan diri mereka karena jika tidak, mereka itu akan sangat mudah kehilangan kendali atas diri sendiri. Dalam perjalanan waktu dan ruang, reinkarnasi mereka akan terus berlanjut. Ini pun membuat mereka tidak bisa kembali ke tempat mereka berasal. Apa yang Uyu katakan seketika saja mengingatkan Muyun dan perkataan yang sebelumnya dikatakan oleh gulungan Jusian. Selain itu, Muyun juga telah mencoba membuka penghubung tersebut. 自己作为通道之外的存在，何必将自己作为通道？否则很容易造成天地之间真元的感悟。否则的空间内。 Pada akhirnya, Muyun pun kepikiran satu hal, yang mana seketika saja Muyun berhasil membuat kubus ruang. Melihat apa yang terjadi, sontak membuat Uyu menjadi begitu terkejut, karena Muyun bisa melakukan hal yang dia katakan dengan sangat mudah. Muyun meminta Uyu untuk memahami apa yang dia katakan sebelumnya, karena dan begitulah ia akan mengerti. Di sini Muyun berencana untuk membuat saluran ruang dan waktu. Dalam sekejap saja, Muyun berhasil membuat saluran tersebut. Tidak mau lama-lama, Muyun dan Uyu pun segera memasuki portal ini demi bisa mempercepat perjalanan mereka. 我现在就。 Sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Qin Chen berurusan dengan seorang pria. Ia pun menanyakan mengenai kondisi Gunung Tianjian saat ini. Dengan ketakutan, pria itu memberitahu kalau formasi Gunung Tianjian akan segera ditembus. Kali ini Zhu Jiwan, tetua kelima dari keluarga Jula yang akan memimpin penyerangan. Tian Wuji juga tidak akan berdaya untuk memulihkan semua itu. Mendengar apa yang ia katakan, Muyun dan begitu dingin langsung saja mengangkat pria itu dan memusnahkannya begitu saja. Setelah melenyapkan pria itu, Muyun pun kembali menemui teman-temannya. 大阵即将被攻破，无力回天。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.